Oke, judul bahasan kita kali ini kedengarannya provokatif banget ya. Anda menginginkan surga, maka cintailah kematian. Hah? Kok bisa gitu? Nah, ini dia yang mau kita kupas bareng-bareng. Apa sih sebetulnya makna di balik kalimat yang wow, dalam banget ini? Tapi sebelum kita lanjut, coba deh kita berhenti sejenak. Renungin pertanyaan ini dan jawab sejujur-jujurnya di dalam hati. Di tengah kesibukan kita sehari-hari, lari sana-sini, sering banget kan kita lupa sama tujuan terbesar kita. Ini semua sebetulnya buat apa sih? Dan yang paling penting, nanti kita ini akan pulang kemana? Ini nih pertanyaan paling fundamental. Sekarang, yuk kita lihat gimana para ulama di masa lalu menjawab pertanyaan besar ini. Mereka itu punya satu nasihat yang sederhana, tapi kuat banget, relevan sampai sekarang. Dan jawabannya mungkin bakal bikin kita kabiat. Dan ini dia inti nasihatnya. Jika ingin surga, maka cintailah kematian. Tunggu. Aneh kan kedengarannya? Mungkin malah bikin merinding ya? Tapi, apa sih maksudnya? Yuk, kita bedah lebih dalam. Nah, ini yang penting banget buat dilurusin. Mencintai kematian itu bukan berarti putus asa atau pengen cepet-cepet mati. Sama sekali bukan itu. Intinya adalah soal kesadaran. Menjadikan kematian itu sebagai reminder abadi kita. Pengingat yang selalu ada, biar kita tuh hati-hati sama setiap ucapan dan perbuatan kita setiap saat. Tentu aja ya, konsep sedalam ini nggak muncul gitu aja. Dasarnya itu kuat banget dari wahyu ilahi. Nah, kita bakal lihat langsung petunjuknya dari Al-Quran dan hadis yang jadi fondasi keyakinan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185. Ayat ini jelas banget. Ini adalah sebuah kepastian mutlak. Kematian itu gerbang yang pasti akan kita lewati. Dan di sanalah nanti, di hari akhir, setiap perbuatan kita akan dapat balasan yang sempurna. Itu janjinya. Gagasan ini diperkuat lagi sama sabda Rasulullah SAW. Beliau memerintahkan kita untuk sering-sering mengingat pemutus kenikmatan. Kenapa? Ya karena dengan mengingat akhir dari segalanya, kita jadi kayak punya rem, jadi lebih bijak gitu dalam menjalani hidup di dunia yang cuma sementara ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasai, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Oke, kita udah paham konsepnya, udah tahu landasannya. Pertanyaan berikutnya, terus apa yang harus kita lakuin? Gimana caranya mengubah kesadaran akan kematian ini jadi sebuah aksi nyata yang mempersiapkan kita menuju surga? Nah, ini dia peta jalannya. Praktis banget. Pertama, selalu hadirkan kematian dalam pikiran. Kalau udah gitu, otomatis kita masuk ke langkah kedua, jadi lebih waspada, lebih menjaga setiap kata dan tindakan. Dari situ, kita jadi termotivasi buat terus memperbaiki diri setiap hari. Kenapa? Karena kita sadar waktu kita ini terbatas banget. Dan tujuan akhirnya, insya Allah, adalah meraih surganya. Jadi kesimpulannya apa? Kesadaran penuh bahwa nggak ada satupun yang bakal luput dari pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti. Nah, kesadaran inilah kunci utama yang akan ngejaga kita biar tetap di jalan yang lurus. Jalan yang insya Allah akan mengantarkan kita ke surganya. Sebagai penutup, saya mau kita semua bawa pulang pertanyaan ini. Nggak usah dijawab sekarang, tapi untuk direnungkan terus dalam setiap langkah kita. Sudah siapkah kita dengan bekal kita untuk perjalanan terakhir dan terpenting ini? Semoga pembahasan singkat ini bermanfaat dan bisa jadi pengingat buat kita semua ya. Biar kita termasuk orang-orang yang selalu mengingat akhir perjalanannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan langkah kita menuju surganya. Allahu Ta'ala a'lamu bisawab.